Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, hadir dalam acara bedakan di Swiss Bell Hotel Balikpapan pada Selasa pagi. Kemenparekraf menggelar acara bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif, yakni bedah desain kemasan atau bedakan batch ke-17 di wilayah Ibu Kota Nusantara, sebagai upaya penguatan visual dari kemasan produk kreatif lokal. Sandiaga Uno mengatakan, IKN telah menjadi harapan dari para pelaku usaha kreatif untuk meningkatkan penjualan, membuka lahan usaha dan lapangan kerja. Selain itu, mayoritas pelaku usaha meyakini bahwa produk yang ditawarkan sudah baik. Misalnya saja produk kuliner yang memiliki cita rasa enak, bahkan enak sekali. Namun banyak dari produk ekonomi kreatif belum memiliki visual atau penampilan kemasan yang baik. Sandiaga Uno menyatakan, pelaku usaha setempat harus dikembangkan agar bisa bersaing dengan produk dari luar daerah, lebih-lebih jelang pemindahan ibu kota negara. Salah satu metode yang dibuatnya adalah dengan memberikan masukan terkait pengemasannya. Ini dimaksudkan agar produk usaha tersebut diminati sekaligus mampu membuka lapangan kerja. Sejumlah produk usaha mikro kecil dan menengah ini mendapat perhatian serius dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf. Bahkan tercatat sudah 50 UMKM yang mendapatkan bantuan pengembangan usaha. Selain itu, mereka juga kerap diajak berdiskusi pengembangan usaha. Juga untuk membuka lahan usaha dan lapangan kerja, karena yang menciptakan lapangan kerja ini walaupun IKN hadir di Kalimantan Timur, tapi para UMKM inilah yang menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu kita fasilitasi dengan kemasan, karena produk-produk UMKM itu bagus, tapi harus kita kemas dengan menarik, unik, sehingga bisa bukan hanya menjadi produk unggulan, tapi juga bisa menjadi komoditas ekspor. Hari ini kita bertemu dengan 50 yang sudah terseleksi, nanti akan dikurasi. Yang dikurasi akan kita tingkatkan dengan program-program bedah desain kemasan yang bekerjasama dengan dunia usaha, dan ini bentuk daripada kolaborasi. Ada catatan khusus nggak supaya produk-produk UMKM di sekitar IKN ini bisa langsung diekspor? Saya melihat pasarnya nih di IKN dan sekitarnya dulu. Jadi kemasannya ini harus ditingkatkan dan kualitas produknya itu harus terus dipertahankan. Jadi ada yang kuliner, ada juga yang gula tadi. Itu tadi yang gula itu bagus, ada kriya, fashion, ini semua bagus. Apalagi nanti kalau ke IKN itu kan butuh souvenir. Pulang itu butuh souvenir, pasti harus bawa oleh-oleh. Pelaku usaha yang sudah mendapatkan pembinaan mengaku senang. Ini juga bagian dari kesiapan mereka menghadapi masuknya usaha kecil dari luar daerah yang diyakini akan ramai jelang pemindahan ibu kota negara. Produk saya itu adalah gula aren pasir. Itu sudah beroperasi sejak kapan, Pak? Sudah beroperasi sejak 2018. Oke, dengan adanya program bedakan dari Kemenparekraf ini tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, tanggapan saya harapannya ke depan produk gula aren ini bisa lebih meningkat produksinya, kemudian penjualannya, sehingga kita pelaku usaha ataupun petani bisa mendapatkan suatu keuntungan. Oke, sejak adanya IKN omset bagaimana nih, Pak? Alhamdulillah sejak adanya IKN kita meningkat karena memang jumlah penduduk sepertinya mulai banyak berdatangan ke daerah kita. Oke, harapannya dengan ada program bedakan nih, Pak? Ya, harapannya jelas supaya kita bisa mampu bersaing dengan produk-produk yang ada dari luar. Kemudian kita juga bisa meningkatkan ekonomi, khususnya dari sektor UMKM gula aren. Dengan harapan gula aren ini bisa menjadi konsumsi masyarakat di seputaran IKN maupun di luar daerah. Untuk saat ini, sejumlah produk binaan Kemenparekraf mulai berkembang. Kemasannya pun dinilai menarik dan memiliki nilai jual tinggi. Diharapkan UMKM di Kaltim meluas agar ekonomi masyarakat berkembang pesat. Dari Balikpapan, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.